Rasulullah ketika itu bersedih, bagaimana umat saya ini yang jumlahnya hanya sedikit sementara orang Quraisy di sana banyak. Maka setelah Rasulullah itu berdoa, kelihatan orang Quraisy itu sangat sedikit sekali. Jadi terlihat sangat sedikit berkat doa Rasulullah. Dan dengan kelihatan sedikit itu maka kaum muslimin menjadi tenang, menjadi semangat untuk membela agama ini. Di salana rapat barisan kelanjutan yang kemarin, saya yakin kalau Anda mendengarkan pasti ada ingat-ingatnya. Setelah rapat barisan, orang Quraisy itu semakin merapat ke depan, sedangkan Nabi dan kaum muslimin bertahan di tempat. Akhirnya karena orang Islam itu, Nabi dan kaum muslimin tidak akan menyerang kecuali diserang, maka meluncurlah panah dari kaum muslimin, dari kaum Quraisy. Meluncur panah mengenai budak Sayyidina Umar, sehingga ia merengek, langsung tembus dadanya, tos langsung, sehingga kaget, orang Islam kaget. Jadi duri tekerjir tak bisa tak terlintas pikiran untuk membalasnya. Capok pasar boleh, tinggal pasar boleh, pahrapak kaharisah namanya, langsung cungklang. Maka Rasul akan berdoa. Ketika Rasul mau berdoa kembali, maka Rasulullah melihat para malaikat turun. Para malaikat turun, maka Rasulullah mengurungkan doanya. Setelah itu melihat malaikat Jibril ada paling depan, dan hal ini dirasakan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah lalu bersabda dengan lantang, siapa yang meninggal dalam perang ini maka jaminannya surga. Beda orang tai santai, nggak santai, nggak akan korma. Perang lah kaum muslimin sebagian lebih dusai kena pasar. Siapa? Budaknya Sayyidina Umar, nggak disebutkan namanya. Yang kedua adalah Harisah. Ki sempat makan kurma dia, tai santai, kunling celingan. Polan beda sabda Nabi, siapa yang meninggal pada perang ini maka dijamin masuk surga. Pahalonca, salonca, angkuan Gusti. Awe iya. Perang makin nikah, masuk surga. Iya. Wah, mak hebat. Mun senika, gue semangat apa ya perang. Kata orang ini. Orang ini namanya Umair. Namanya Umair, dari sahabat Ansor. Akhirnya dia ada di paling depan. Ada di paling depan. Ketika dia ada di paling depan, setelah ada panah dari kaum Quraisy dan kaum Quraisy juga maju,
maka dia membabi buta. Dari sahabat Ansor ini, dan Rasulullah ada di barisan juga paling depan. Bahkan para sahabat sampai terkagum-kagum pada beliau yang kelihatannya asalnya lemah lembut, tapi begitu beliau berperang maka dia sangat tangkas dan lihai untuk menghimpit musuh. Ketika bahkan sahabat yang terjepit, yang terdesak bisa diatasi oleh beliau. Kepung, ini perang sudah jadi ini. Kalau kemarin kan masih belum. Jadi ini ada yang dikepung, sudah hampir dipenggal lehernya, maka didatangi oleh Rasulullah, maka yang mau memenggal leher sahabat itu langsung cungkal. Akhirnya turun Jibril. Jibril berbisik pada Rasulullah, siapakah umat terbaik dalam berperang, wahai Rasulullah? Umat yang ini, perang terbaik ini, juga sahabat terbaik, juga malaikat terbaik adalah malaikat yang ikut berperang hari ini, kata malaikat Jibril. Akhirnya sudah perang tidak bisa dielakkan lagi, gak bisa. Sudah saling hantam menghantam, sudah saling menyakiti, sudah padang pasir bagaikan hujan darah, sudah gak bisa dielakkan lagi. Bahkan dalam peperangan ini Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas berhasil melumpuhkan 70 orang Quraisy. Satu orang saja, dua orang saja bisa melumpuhkan 70. Ini Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali. Lain lagi yang lain. Maka ketika sedang terjadinya perang, ada anak muda. Dan anak muda ini dalam kitab nggak disebutkan siapa namanya. Dia mendatangi Auf namanya, perpan perang. Kiintar ke Auf namanya. Setelah itu dia berkata, paman, mana yang namanya Abu Jahal? Apakah paman kenal? Terus kenapa? Saya akan bunuh. Ini masih muda ini. Kana norok perang. Antara berkisar umurnya antara sebagian riwayat mengatakan 15 ke 17. Bayangkan, kelas telok MTS. Kalau sekarang kelas telok atau kelas 1 MA. Intar ke Auf namanya Abdurrahman bin Auf. Paman mana yang namanya Abu Jahal? Maka Abdurrahman bin Auf berkata, kenapa kamu tanya Abu Jahal? Saya akan bunuh. Kenapa kamu begitu benci Abu Jahal? Karena dia selalu menyakiti Nabi. Saya dengar ceritanya. Terus kamu sudah bunuh berapa orang sejak tadi? Saya belum. Saya hanya mengintai saja Abu Jahal. Kata anak itu. Maka ketika itu sahabat kejar mengejar. Orang Quraisy mulai kocar kacir. Sudah mulai ketir. Bahkan Surokoh, bukan Warokoh, saya keliru penyebutan yang kemarin. Surokoh yang iblis menjelma sebagai Surokoh sudah angkat tangan. Saya sudah tidak ikut kalian. Karena Surokoh ini, iblis ini melihat para malaikat.